Sahabat wanita yang saya kasihi, saya Susi Makitan kembali menjumpai Anda lagi hari ini dalam acara Wanita Berpengharapan. Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai penyebab diabetes pada anak bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik saling membutuhkan. Saya harap semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, penyakit gula atau biasa disebut diabetes pada umumnya dialami oleh orang dewasa atau orang lansia. Nah, kenyataannya saat ini diabetes juga menyerang anak-anak. Menurut Ikatan Dokter Anak se-Indonesia, penderita diabetes anak terus meningkat dan ini sangat memprihatinkan. Sebagai orang tua, kita harus memahami tentang penyakit gula atau diabetes khususnya pada anak-anak. Dan hari ini saya kembali akan memberikan informasi kepada Anda mengenai penyebab diabetes pada anak dan bagaimana mengatasinya. Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati dan saat ini beliau sudah bersama saya. Apa kabar, Dok, hari ini? Kabar baik, Bu Susi. Kabar baik ya. Hari ini kita akan berbicara masih mengenai anak-anak ya. Minggu lalu kita berbicara mengenai gizi buruk pada anak. Dan hari ini kita berbicara mengenai penyebab diabetes pada anak. Ya. Nah, sebenarnya sebab utama anak-anak terserang diabetes itu apa saja, Dok? Jadi kalau kita katakan diabetes atau gula darah meningkat, itu berarti ada gangguan pada fungsi pankreas. Ya. Nah, fungsi pankreas ini dia menghasilkan insulin. Insulin ini adalah hormon yang berguna untuk membantu memasukkan gula ke dalam sel. Jadi kalau tidak ada insulin, gula yang kita makan itu akan beredar terus-menerus di dalam pembuluh darah. Jadi muter saja di darah, tidak bisa masuk ke dalam sel. Padahal gitu sel ya. ini kan dia membutuhkan gula untuk energinya. Jadi sebenarnya selnya ini kelaparan, tapi gulanya tidak bisa dimasukkan karena tidak ada insulin. Jadi ya, penyebab Dok, ya? utama anak maupun orang dewasa kalau terserang diabetes itu berarti kemampuan pankreasnya untuk menghasilkan insulin, kemampuannya sudah menurun atau bahkan tidak terganggu ada. Mungkin ya, Dok ya. Iya. Nah, biasanya anak itu menderita diabetes itu tipe 1 atau tipe 2? Ini mengapa, Dok? Ya, jadi pada anak-anak itu kita katakan dia selalu menderita diabetes tipe 1. 1 ya. Nah, Tipe ini mengapa? 1 ini adalah diabetes yang disebabkan oleh karena memang murni pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin. Ini sudah dari sononya gitu ya. Penyebabnya bisa sistem imun, kekebalan yang salah dalam melawan ancaman yang membahayakan tubuh. Jadi begini, sistem kekebalan tubuh pada anak penderita diabetes mellitus tipe 1 menghancurkan sel insulin, penghasil insulin di pankreas. Ini secara genetika. Genetika ya. Jadi biasanya sebenarnya pankreasnya dia menghasilkan insulin. Kan masih anak ini masih namanya anak ya, masih kecil. Biasanya pankreasnya itu fungsinya bagus. Dia menghasilkan insulin. Tetapi sel imunnya ini gagal untuk mengenali sehingga dia nyerang. Nyerang gitu. Malah nyerang, akibatnya insulinnya jadi hancur. Sel penghasil insulin di pankreas ini, pankreasnya rusak sehingga tidak menghasilkan insulin. Gitu. Itu kebanyakan anak itu yang semua terserang semua gitu ya. Semua anak karena pankreasnya mengalami kerusakan atau gitu. kegagalan untuk menghasilkan insulin. Itu ya. anak. Jadi tipe 1 ya, Tipe Dok ya. 1 itu. Nah, gejalanya pada anak-anak bagaimana ini? Gejalanya sih sebenarnya hampir sama dengan tipe 2 ya. Jadi tipe 2 juga sama. Rasa haus yang meningkat dan sering buang air kecil. Sering kelaparan. Jadi begini, anak ini kok makannya banyak, tapi kok masih lapar terus gitu dan ya. tambah kurus. Tadi sudah saya terangkan bahwa dia makan banyak, makan
kan ada glukose. Glukose di dalam darah tidak bisa diserap, tidak bisa dimasukkan ke dalam sel. Jadi selnya selalu kelaparan. Selnya kurang gizi karena itu dia lapar. Tiap kali makan tapi tidak bisa masuk ke dalam sel. Sehingga dia kehilangan berat badan, kelelahan, cepat marah, terus ada infeksi jamur. Jadi kalau anak-anak masih kecil kita lihat, wah anak ini kok kencingnya sering. Terus loh anak ini makannya kok banyak, tapi kok tambah kurus. Tapi kok tambah banyak, kurus. tapi kurus gitu iya, ya. Padahal makannya banyak. Terus juga anak ini cepat marah begitu. Jadi gejalanya begitu. Gejala seperti itu ya. Nah, untuk memastikan ini sama ya, harus periksa darah ya, Dok ya. Ya. Jadi harus ada pemeriksaan darah. Darah pasti. Ya, dari situ pasti ya. Tidak bisa dengan yang lainnya. Tidak pasti bisa. Harus darah ya, Dok ya. Nah, kalau pada anak-anak ini bagaimana menanganinya, Dok? Mengingat anak-anak kan kurang bisa mengerti itu apa itu pola makan, apa itu pola hidup yang sebenarnya. Nah, ini bagaimana ini? Ya, kalau anak-anak ini. Jadi kalau untuk anak, obatnya itu penanganannya, kalau terapi obat itu hanya bisa dengan insulin. Insulin ya? Suntik insulin. Tadi kan kita sudah katakan penyebabnya pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin. Jadi tidak ada insulin dari dalam, tidak ada. Gitu. Jadi mesti insulin dari luar seumur hidup. Seumur hidup ya. Dari anak-anak sampai nanti dia ini ya meninggal. Seumur hidup insulin. Itu bedanya dengan orang tua, orang dewasa ya. Nah, jadi kalau suntik insulin secara rutin seumur hidup ini mesti harus ada nanti pengertian. Diberi pengertian anaknya ya. Gitu ya. Terus orang tua itu harus meriksa gula darah anak beberapa kali dalam sehari. Jadi untuk pertama kali mesti diperiksa, mesti harus ada alat. Jadi ini kira-kira habis makan berapa gula darahnya. Sesudah aktivitas misalnya olahraga gitu. Berapa gulanya. Harus rajin berarti ya. Rajin. Untuk catatan untuk pertama kalinya supaya tahu kira-kira dosis seberapa yang tepat untuk diberikan insulinnya. Terus memang biasakan anak makan dengan gizi seimbang. Mengenai banyaknya, jenisnya. Memang kalau anak berarti berharap pada orang tua yang terutama harus ibunya yang harus ngatur. Harus ngerti itu kalau anaknya menderita diabetes, makannya bagaimana, dia harus ngerti ya. Iya, nanti bisa dipelajari juga ya. Iya, oleh ahli gizi. Bisa konsultasi kan ya, Dok ya? Iya, bisa. Anaknya olahraga teratur dan periksa darah secara rutin. Jadi penanganannya memang seperti itu, agak ribet seumur hidup. Nah, ini dampaknya apa kalau dia suntik insulin terus seumur hidup? Dampaknya untuk perkembangan anak ini bagaimana? Atau kalau dia mengalami gula darah tinggi sepanjang masa anak-anaknya itu bagaimana, Dok? Kalau misalnya anak-anak ini ya ditangani dengan baik, sebenarnya tidak ada dampak yang buruk gitu, yang buruk ya. Untuk perkembangan. Maksudnya dia juga tidak bodoh. Dia seperti anak-anak biasa. Hanya asal ditangani dengan baik. Iya, hanya dia perlu suntikan insulin. Nah, untuk selanjutnya nanti tumbuh kembangnya. Jadi kalau misalnya nggak ditangani dengan baik, berarti tumbuh kembangnya akan berdampak buruk. Misalnya dia jadi kurus lah, atau dia kurang gizi dan sebagainya. Untuk selanjutnya sebenarnya dampak diabetes itu kan bisa ada komplikasi jantung, ya. Ada komplikasi pada ginjal gitu. Dan nanti juga bisa stroke pada anak juga bisa. Bisa ya. Jadi itu ada dampak buruknya. Jadi penanganannya memang harus betul-betul ini di bawah asuhan dokter atau ahli gizi atau apa gitu ya, Dok ya? Ya, saya ada pasien jadi kalau anak ini ya, kalau pada usia-usia 10 tahun ke bawah itu mungkin masih orang tuanya, dokternya yang ngatur semuanya. Ngontrol ya. Tapi setelah itu biasanya anaknya, saya lihat anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang mengerti. Dan mau belajar dan akhirnya mereka bisa mengatur diri sendiri dengan baik. Jadi saya ada beberapa pasien sampai hari ini sudah kuliah juga. Jadi dia sudah tahu berapa kali dia harus suntik gitu ya, makanan apa gitu. Sudah pintar. Ya. Kalau masih balita memang harus dikontrol orang tuanya ya. Iya. Tadi kan dokter katakan bahwa diabetes itu pada anak-anak kebanyakan tipe 1 ya. Itu kan berarti pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin.
Nah, terus ini bagaimana mencegahnya? Bagaimana kita bisa kalau misalnya kita hamil atau kita mau punya anak, bisakah kita mencegah supaya anak kita itu pankreasnya berfungsi dengan baik atau pankreasnya itu bisa menghasilkan hormon insulin gitu? Sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada ya? Tidak dapat dicegah. Hanya seperti ini. Kalau ini lebih ke arah genetika, Bu Susi, diabetes gitu ya? tipe 1 itu. Iya. Jadi kalau misalnya orang tuanya menderita diabetes, Nah itu maksud terus saya. hamil dia misalnya, supaya anaknya juga nanti nggak diabetes. Berarti gitu. anaknya tidak boleh terlalu besar. Ibunya harus bisa diet dengan baik. Terus anak-anak yang orang tuanya diabetes, biasanya diabetes tipe 2, belum tentu anaknya diabetes. Tipe 1 belum tentu. Gitu ya. Kadang-kadang malah tidak ada yang sakit tapi diabetes tipe 1. Ada yang seperti itu. Oh, begitu. Cuma kalau orang tua diabetes tipe 2, anaknya bukan diabetes tipe 1, tapi nanti dia besar bisa tipe 2 seperti ibunya atau ayahnya. Oh, gitu karena ya. kebiasaan makan saja. Makan gitu ya. Tapi kalau diabetes tipe 1 asli ini tidak bisa dicegah, Bu Susi. Ya itu kalau sudah dari sananya seperti ya. itu ya. Oh, mungkin ternyata, ada itu pankreas yang bisa rekayasa sedemikian rupa sehingga bisa mengeluarkan atau menghasilkan hormon insulin gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi kalau akhirnya pankreasnya rusak tidak bisa menghasilkan insulin, ya diberi insulin dari luar. Suntik itu aja. Insulin tadi itu ya dok ya. Ya baik, terima kasih banyak untuk wawasannya. Dan sampai jumpa di program berikutnya ya dok ya. Ya, sampai jumpa Bu Susi. Sahabatku, semoga perbincangan mengenai penyebab diabetes pada anak tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani Dandra akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, saya mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani Dandra senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang diabetes pada anak, yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik saling membutuhkan. Sahabat, mari sejenak kita mencoba perhatikan tubuh kita. Dan apa yang ada dalam pikiran Anda saat Anda melihat semua anggota tubuh Anda dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ada kaki dan jari-jarinya. Ada perut dengan segala yang ada di dalamnya. Ada dada dengan segala apa yang di dalamnya. Kemudian ada tangan dengan 10 jari, ada mulut, ada hidung, telinga, dan mata. Dan tidak ketinggalan, kepala dengan segala isinya. Melihat semua itu, tentu Anda kagum kepada Sang Pencipta Anda, bukan? Sang Pencipta sudah mengatur sedemikian rupa peran masing-masing anggota tubuh manusia. Dari anggota tubuh yang bisa kita lihat sampai yang tidak bisa kita lihat dan kita sentuh, semuanya memiliki peran dan tugas masing-masing. Dan masing-masing anggota tubuh kita saling membutuhkan. Hidung membutuhkan tangan untuk mengeluarkan ingus dan kotoran hidung. Mulut juga membutuhkan tangan untuk memasukkan makanan. Begitu pula sebaliknya, tangan membutuhkan mata untuk dapat mengambil benda di tempatnya. Tangan membutuhkan hidung untuk mencium minyak atau cairan yang dibutuhkan tangan. Sahabat, kalau kita lebih dalam lagi atau lebih detail lagi membicarakan organ tubuh kita yang ada di dalam tubuh kita yang tidak bisa kita lihat dan kita sentuh, maka kita akan lebih kagum lagi kepada Sang Pencipta kita. Semua organ tubuh kita diciptakan untuk saling membutuhkan dan melengkapi.
Tidak ada organ yang tidak saling membutuhkan. Nah, ada firman Tuhan yang sangat bagus untuk melukiskan peran masing-masing anggota tubuh kita yang saling membutuhkan itu. Firman Tuhan itu ada dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 26. Tetapi saya hanya akan membacakan sebagian saja yang menunjukkan bagaimana masing-masing anggota tubuh saling membutuhkan. Firman Tuhan itu mengatakan, "Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andaikan kaki berkata, 'Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh.' Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, 'Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh.' Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, 'Aku tidak membutuhkan engkau,' dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, 'Aku tidak membutuhkan engkau.'" Sahabatku, seperti tubuh kita, manusia juga diciptakan untuk saling membutuhkan, bukan? Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Manusia yang satu membutuhkan manusia yang lain, bukan? Tuhan juga melengkapi manusia dengan berbagai macam karunia dan keterampilan yang berbeda-beda. Ada orang yang pandai memasak, pandai menjahit, pandai bernyanyi, pandai mengajar, dan lain sebagainya. Jadi ada orang yang bisa menjadi dokter, menjadi penulis, menjadi guru, dan lain sebagainya. Semua karunia dan kekuatan yang diberikan kepada manusia itu bukan hanya digunakan untuk diri sendiri, tetapi juga bagi kepentingan orang lain, untuk saling menolong dan saling berbagi. Memang kadang ada orang yang egois dan tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Orang egois tidak akan peduli akan kebutuhan orang lain dan tidak paham bahwa manusia diciptakan untuk saling membutuhkan seperti anggota-anggota tubuh. Bila setiap manusia sadar bahwa ia saling membutuhkan, maka ia akan sanggup memikirkan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Tetapi orang egois dan sombong akan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan siapapun di dunia ini. Semua kebutuhannya bisa dipenuhi sendiri. Dan ia merasa bahwa ia tidak wajib menolong orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Nah, sahabat, Tuhan tidak ingin manusia hidup sendiri di dunia ini. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Murid butuh guru, dan guru butuh murid. Penjual butuh pembeli, dan pembeli juga butuh penjual, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyadari bahwa manusia saling membutuhkan, maka Tuhan melengkapi manusia dengan sebuah ajaran, yaitu kasih. Kasih adalah ajaran yang bersumber dari Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan adalah sumber kasih. Dan Tuhan mengeluarkan satu perintah untuk semua manusia. Perintah itu berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Perintah ini terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 39. Inilah perintah Tuhan yang membuat umat manusia merasa saling membutuhkan satu sama lain. Dan bila perintah ini dilakukan, maka manusia akan saling membutuhkan, dan manusia yang membutuhkan pertolongan, perhatian, dan kasih sayang akan mendapatkannya. Bila perintah ini dilakukan oleh setiap insan manusia, maka tidak akan ada manusia yang begitu menderita dan kekurangan. Jadi sahabat, mari kita selalu ingat bahwa kita membutuhkan orang lain, dan sebaliknya, orang lain membutuhkan kita. Jika kita merasa kuat, maka kita wajib menolong yang lemah. Jika kita hidup berlebihan,
maka kita wajib memberi kepada yang hidup dalam kekurangan. Jika kita kaya, kita wajib menolong yang miskin. Dan percayalah, jika Anda membutuhkan sesuatu, Tuhan akan memakai orang lain menolong Anda dan memenuhi kebutuhan Anda. Jangan ragu dan merasa rugi untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan Anda. Karena kelak, jika Anda membutuhkan pertolongan orang lain, maka ada orang yang akan membantu Anda. Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat wanita berpengharapan yang saya kasih, selesai sudah seluruh acara wanita berpengharapan untuk hari ini. Dan harapan kami, sajian kami bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga. Bila Anda ingin menanggapi acara ini atau Anda ingin bertanya tentang kesehatan atau tentang masalah-masalah rohani, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi lagi, 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.